kita masuk ke dalam bab 6, yaitu penutup. Jadi buku ini dimulai dengan sebuah tujuan untuk menjelaskan bagaimana penyesuaian neoliberal di Indonesia membentuk perkembangan surplus populasi relatif. Neoliberal menentukan perkembangan surplus populasi relatif dalam 3 cara yang saling berhubungan. Yang pertama itu penyesuaian neoliberal mengubah hubungan kelas dan mengubah orientasi negara. Yang kedua yaitu rekonfigurasi dinamika antara kelas dan negara, mengubah model akumulasi domestik. Kemudian yang ketiga, model akumulasi yang telah diselaraskan dengan agenda neoliberal akhirnya mempengaruhi ukuran surplus populasi dan relatif. Nah, pertama-tama penyesuaian neoliberal meningkatkan daya tawar kelas kapital internasional, yaitu vis-a-vis kapital dalam negeri. Sektor seperti perbankan, pasar modal, perdagangan, dan investasi di mana pertanian dan industri masuk di dalamnya yang sebelumnya diintervensi dan dilindungi oleh negara, kini harus diregulasi, diprivatisasi, dan ditundukkan di bawah prinsip persaingan global. Nah, meski demikian, kelas penguasa domestik melawan liberalisasi ekonomi ini mengingat keberadaan mereka tergantung terutama pada proteksi dan subsidi dari negara. Terlepas dari liberalisasi yang tidak lengkap itu, liberalisasi ekonomi toh berhasil mengarahkan negara untuk lebih melayani kepentingan kapital internasional, dan negara tidak lagi menjadi monopoli dari kelas penguasa domestik. Nah, memang pemusnahan kader dan simpatisan komunis di awal rezim Soeharto dan kontrol represif atas buruh di era otoriter Orde Baru telah menghancurkan kekuatan kelas pekerja. Negara neoliberal kemudian mengubah model akumulasi dari semula relatif berorientasi ke dalam menjadi lebih berorientasi eksternal, melayani kebutuhan pasar global. Nah, sektor pertanian diliberalisasi melalui penghapusan subsidi untuk menghilangkan hambatan mobilitas bagi komoditas global memasuki pasar dalam negeri, dan pada saat bersamaan memuluskan ekspansi perkebunan skala besar di dalam negeri untuk menyediakan komoditas pertanian yang menjadi permintaan pasar global. Banyak dari proletariat informal akhirnya bergabung dalam migrasi sirkuler. Nah, berpindah bolak-balik antara pedesaan dan perkotaan untuk mencari setiap pekerjaan yang tersedia demi bertahan hidup belaka. Nah, pedagang asongan dari Subang Utara yang menjual singkong dan pisang goreng di Jakarta seperti digambarkan dalam pendahuluan hanyalah contoh dari mobilisasi proletariat informasi dalam konteks peluang ekonomi yang kian sempit baik di pedesaan maupun di perkotaan. Hal ini sekaligus menentang asumsi Bank Dunia dalam laporan pembangunan tahun 2008 yang secara naif percaya bahwa pekerja dapat dengan mudah bergerak bolak-balik antara desa dan kota untuk mencari penghasilan yang lebih tinggi, seolah-olah ada pekerjaan yang memadai di kota dan tersedia cukup lahan dengan pertanian yang berkembang di pedesaan yang siap untuk menyerap kembali proletariat formal. Nah, banyak dari mereka yang akhirnya mencari kerja
ke luar negeri yang sayangnya juga sama rentannya. Jadi kiriman uang mereka sebagian besar lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari daripada kegiatan ekonomi produktif. Jadi sekian untuk review saya hari ini. Jika ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak disengaja, mohon maaf, dan saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih.